sejenak saat teduh. Saat teduh selesai. Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki ibadah kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 161. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita meneguhkan ibadah ini. Dengan khotbah dan salam kita ucapkan secara berbalas. Kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Nas pembimbing dalam kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini bertema Allah yang Maha Kuasa menepati janjinya. Dengan nas pembimbing dari Filipi pasal 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 159.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan diawali oleh pengakuan dosa secara pribadi. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan, ampunilah kami yang masih jatuh bangun untuk mengikuti dengan setia, terlebih ketika tantangan dan godaan datang menghampiri. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk mendapat menghayati penderitaan pada minggu-minggu Prasepakat ini. Akan kami dihampukan untuk tetap setia menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Dengarkanlah anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena ini, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mempersiapkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini ya Bapa, di minggu Prapaskah yang kedua ini kembali kami datang kepada-Mu. Dengan penuh rasa syukur kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai memberkati kehidupan kami sepekan lamanya. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sapaan dari firman-Mu. Biarlah Kau hadir menjumpai kami dengan Roh Kudus, agar kami memperoleh hikmat dari apa yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7.
Bila sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Hosea. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan pada Minggu Prapaskah yang kedua ini dengan tema Allah yang Maha Kuasa menepati janji-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab pada saat ini yang bernama Abram. Abram artinya orang mulia, dalam Kejadian 11 ayat 26. Saudara-saudara, nama Abram ini kemudian diganti oleh Allah dengan sebutan Abraham. Artinya bapa dari suatu bangsa yang besar, atau juga kita kenal sebagai bapa orang beriman dalam Kejadian 17 ayat yang kelima. Mari kita fokuskan saat ini dengan nama Abraham. Siapakah Abraham ini? Abraham adalah keturunan Sem. Ayahnya yang bernama Terah berasal dari Ur Kasdi di Mesopotamia Selatan, dan menurut kesaksian firman Tuhan bahwa ia disuruh oleh Allah untuk memasuki Kanaan. Dan saudara-saudara, ia hidup bersama dengan bapaknya yaitu Terah dan saudara laki-lakinya bernama Nahor dan Haran, juga keponakannya yang bernama Lot. Ia menikah dengan seorang yang bernama Sarah. Setelah Haran meninggal, ia pergi ke tanah Haran bersama istrinya, bapaknya dan Lot. Kemudian Terah meninggal di tanah Haran. Dalam Kejadian 11 ayat 26 sampai 32. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, itulah sekelumit kisah keluarga besar Abraham. Kepadanya saudara-saudara Allah berjanji untuk memberkatinya dengan keturunan yang sangat banyak, dan melalui keturunannya katanya segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bahkan kerajaan akan lahir raja-raja dari keluarga ini. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Lalu bagaimana kemudian sikap Abraham menyambut janji tersebut? Dikatakan ketika Allah datang, maka ia pun sujud dan membuka diri mendengar setiap perkataan Tuhan dan perjanjian yang disampaikannya.
Kali ini saudara-saudara, ia tahu bahwa 14 tahun yang lalu saat ia berusia 75 tahun, Tuhan sendiri telah datang kepadanya dalam penglihatan dan menyampaikan janjinya soal keturunan. Sekarang saudara-saudara, Tuhan datang kali yang kedua untuk menyampaikan kembali soal janji itu, untuk menggenapi janji tersebut. Dikatakan di sini bahwa Tuhan mengenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dikatakanlah demikian. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Itulah janji Allah kepada Abraham. Berbicara tentang janji atau perjanjian, saudara-saudara, apa arti dari perjanjian? Perjanjian adalah ikatan yang dibuat oleh seseorang kepada orang yang lain. Misalnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika kita menikah, maka kita akan mengucapkan janji. Di situ saudara-saudara yang Tuhan kasih, janji yang kita ucapkan sifatnya mengikat kepada pasangan kita. Begitupun antara Allah kepada Abraham. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa kita perlu berjanji? Mengapa kita membutuhkan ikatan perjanjian? Dalam pernikahan, misalnya saudara-saudara, perjanjian itu melatih kita untuk disiplin dan berkomitmen. Lalu mengapa Allah berjanji kepada Abraham? Padahal Allah sebagai pribadi yang kekal, Maha Kuasa, mengapa dia mau mengikatkan perjanjian dengan Abraham yang terbatas, yang mungkin saja tidak taat, karena dia adalah manusia biasa yang mungkin saja juga mempermalukan Tuhan pada akhirnya. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Allah mengambil resiko yang luar biasa. Allah bisa saja menggenapkan janjinya tanpa melalui Abraham, namun Allah justru di sini memilih Abraham. Disinilah kita bisa melihat keindahan dari keputusan Allah yang luar biasa, karena Allah menilai ada sesuatu di balik sosok Abraham, ada nilai yang luar biasa di balik sosok Abraham. Nilai konsisten dari Allah. Allah menilai sesuatu dari manusia. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apakah perjanjian Allah kepada Abraham bersifat kekal atau sementara? Sifatnya kekal, kata firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Artinya saudara-saudara, janji Allah tidak hanya untuk di masa Abraham saja, bahkan sampai kepada Musa, Yosua, bahkan kepada kita pun saat ini janji itu berlaku. Karena secara rohani kita pun masih keturunan Abraham. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau memang demikian adanya, berarti Tuhan itu setia dan panggilannya tidak mungkin gagal untuk menepati janji itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau berbicara tentang janji, ini biasanya ada dua karakteristik. Yang pertama adalah janji karena memang ada syaratnya. Yang kedua adalah janji yang tanpa syarat. Mengapa di sini saudara-saudara Allah memberikan janji yang tidak bersyarat kepada Allah? Padahal biasanya ketika kita berbicara janji, itu umumnya adalah menginginkan syarat.
Ambil contoh dalam pernikahan tadi. Kita mengucapkan janji, tapi janji itu tidak hanya diucapkan di hadapan pasangan kita, tetapi syaratnya juga ketika pernikahan dikatakan sah. Itu janji itu harus diucapkan di hadapan Allah dan jemaatnya. Jadi ada syaratnya. Atau saat beribadah saudara-saudara, di dalamnya juga ada perjanjian dan ada syaratnya. Ibadah yang benar saudara-saudara, ibadah yang dikatakan mengikuti perintah Tuhan, bahkan melakukan dalam hidupnya. Itulah ibadah yang benar. Jadi syaratnya bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga melakukannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, tapi di sini Allah berjanji tanpa syarat kepada Abraham. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Allah butuh manusia atau manusia yang butuh Allah? Kalau saya melihat di sini ada sikap optimis dari Allah. Allah melihat nilai-nilai potensi iman kesetiaan yang dimiliki Abraham meskipun hanya manusia biasa. Lalu saudara-saudara, mungkinkah Allah menggagalkan perjanjiannya dengan Abraham? Kalau dikatakan tadi kekal perjanjian itu, maka tidak mungkin Allah menggagalkannya. Saudara-saudara, janji Allah kepada Abraham ini adalah suatu anugerah. Dan kita terhisap ke dalam perjanjian itu. Lalu saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika Abraham menerima janji itu dan kita terhisap ke dalamnya, kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kalau saya melihat demikian, yang pertama bahwa Allah dipanggil untuk menjadi bapa orang beriman. Artinya di situ Abraham dipanggil menjadi bapa orang beriman, berarti kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama, menjadi contoh bagi orang yang lain. Itulah panggilan kita. Dan untuk menyikapi panggilan kita dengan benar, saudara-saudara, maka di sanalah nilai-nilai yang baik itu harus kita nampakkan, kita wujudkan. Maka sebagai manusia, awalilah dengan pertobatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang Tuhan harapkan. Mari kita lihat saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen yang terjebak dalam kehidupannya sehingga dia menjadi orang-orang yang tidak berkarakter baik, tidak berbuah manis dalam hidupnya. Ingat saudara-saudara, tanpa pertobatan hidup kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus melihat waktu Tuhan. Ketika pertama kali Allah datang kepada Abraham, umur Abraham itu 75 tahun. Baru 14 tahun kemudian Allah datang kembali. Dan pada umur yang ke-100 kemudian Abraham mendapatkan keturunan. Artinya saudara-saudara, waktu Tuhan itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat menurut Tuhan. Mungkin bagi kita sebagai manusia itu terlalu lambat. Janji Tuhan itu saudara-saudara janji yang akan digenapi dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Ini yang harus kita ingat. Artinya ketika kita beriman kepada janji Allah, apa janji Allah yang diberikan kepada kita? Keselamatan dalam Kristus. Maka kita pun saudara-saudara harus meyakini ini, kapanpun itu akan terjadi. Jadi jangan mudah goyah saudara-saudara, jangan tergoda untuk meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus saat ini.
Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Rasul Petrus di Serambi Salom. Ia menyatakan bahwa janji Allah kepada Abraham itu dinyatakan juga kepada kita, yaitu bahwa kita yang percaya sudah menjadi milik Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Abraham menjadi bapa rohani kita, dan kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah dalam dikategorikan sebagai milik Kristus. Galatia 3 ayat 28 berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dengan panggilan kita yang demikian, maka kita harus teguh berpegang pada Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, setiap kita sudah menjadi milik Kristus. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada janji yang diberikan Kristus kepada kita. Dia akan menjamin kehidupan kita, kehidupan yang kekal, asalkan kita taat dan setia kepada-Nya. Janji Kristus tidak mungkin gagal karena kelemahan kita. Tetapi kita yang mau diselamatkan atau yang diselamatkan oleh Kristus harus terus menerus saudara-saudara berusaha untuk menyucikan diri setiap waktu agar janji keselamatan itu tidak hilang dari kita. Ibrani 12 menyatakan demikian, bahwa kita harus memiliki iman yang memimpin kepada iman. Jika tidak, maka Tuhan akan menghajar kita agar kita hidup dalam kebenaran dan menghasilkan buah kebenaran. Inilah saudara-saudara janji yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dan kita diajak pada Minggu Prapaskah yang kedua ini untuk tetap teguh di dalam janji yang Allah sudah nyatakan. Hidup kita harus kita mulai dengan sifat-sifat yang baru, jauhi hal-hal yang tidak berkenan, supaya janji Tuhan tetap hidup dalam kehidupan kita seiring dengan waktu yang ada. Tuhan Yesus sudah memberikan janji. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terus memelihara kehidupan janji itu sampai akhir hayat di kandung badan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menaikkan permohonan kita dalam doa syafaat yang kemudian nanti kita akan akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami memohon supaya Tuhan mendengar seluruh doa permohonan kami. Izinkan kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang pada
saat ini berada dalam kondisi lemah tubuhnya. Kami ingat kepada Bapak David Witanto, Bapak Jenis Iskandar, Ibu Imas, dan secara khusus juga kepada Ibu Bunga Liana Nenggora. Tuhan berkati mereka, kasih mereka dengan kuasa-Mu agar saudara-saudara kami ini dipulihkan, bahkan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Berkatilah setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan tindakan medis yang dialami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk sukacita yang boleh Tuhan tambahkan bagi saudara-saudara kami, khususnya untuk Ibu Ade Juliati Lumbanturuan, untuk Saudari Marta Verina Simatupang, untuk anak kami Bintang Elizabeth, untuk Saudari Marilyn Rikara Sinaga, dan Saudari Nancy Margareta Mahorto. Kasih mereka ya Tuhan, berkati dengan kuasa-Mu dalam pertambahan usia yang mereka alami. Tentu sukacita besar boleh mereka rasakan, dan kehidupan mereka semakin baik di masa depan. Juga dalam syafaat ini kami teringat untuk keluarga Bapak Yafet Stefanus Amu, beserta dengan Ibu Selvi Tangke, dan keluarga Bapak David Witanto beserta dengan Ibu Herlina Nadeha. Kasihlah kedua keluarga ini ya Bapak, berikanlah sukacita atau kebahagiaan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk rumah tangga kami. Tentu di dalam segala keterbatasan yang kami miliki, biarlah Tuhan menghadir menjumpai kami, memberikan semangat bagi kami, ataupun kesehatan yang terbaik yang boleh Tuhan anugerahkan sebagai bagian dari rencana Tuhan, berkat Tuhan untuk kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua. Berkatilah hidup mereka dimanapun berada, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Demikian pun setiap orang tua kami, Tuhan berkatilah mereka dengan kebahagiaan dalam hidupnya. Bapa dalam surga, tak lupa kami berdoa untuk persekutuan indah yang boleh kami bangun. Di tengah masa sulit ini, kami tetap bersyukur bahwa ibadah secara daring masih bisa kami lakukan. Kami berharap kami bisa melakukan ibadah secara offline, secara tatap muka, walaupun kami lakukan secara terbatas. Tuhan bukakan jalan bagi kerinduan kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Vaksinasi yang sedang digalakan pada akhir-akhir ini, biarlah itu disambut sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia, mereka bisa mengikutinya atau menerima vaksinasi itu, agar tercipta sebuah komunitas yang berimunitas tinggi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi siapapun yang terpapar COVID-19, biarlah Tuhan boleh sembuhkan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan para pemimpin bangsa dalam menunaikan tugas tanggung jawab mereka. Berkatilah ya Tuhan, mulai dari Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi, sampai dengan mereka yang ada di sekitar kami sebagai orang-orang yang memerintah dengan baik. Berkatilah ya Tuhan seluruhnya, berkatilah negeri yang kami cintai. Inilah doa kami ya Bapa, jikalau sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami, melakukan segala aktivitas kami, Engkau kiranya memberikan keberhasilan di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita
memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kantor persembahan diedarkan, kita menyanyikan Kidung Kabungahan nomor 12. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kami memberikan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam hikmat dan kehendak. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan menerima pemutusan dan berkat. Sebelumnya kita akan dengarkan apa yang menjadi pesan khotbah pada hari ini. Tuhan mengucapkan janji kepada Abraham, dan janji itu juga berlaku kepada kita. Karena itu tetap setialah kepada janji yang disampaikan Tuhan dalam hidup kita sampai akhir hayat di kandung badan. Mari kita angkat pujian dari PKJ 241. Bukan
Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saat ini sampai selama-lamanya. Amin.